Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, pada sore ini kita bisa hadir kembali untuk bersama-sama kita mendalami kalam-kalam ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman dan pengetahuan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dan yang kita tilawahi setiap hari. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan dengan Al-Qur'an, diberikan wahyu dan menyampaikannya kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita hari ini. Pada sore ini kita akan membahas surat Al-Lail. Ya. Surat Al-Lail ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya 21. Disebut dengan Al-Lail karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, wal laili idza yaghsha. Tema dalam surat ini secara umum bicara tentang usaha manusia, amalnya dan balasannya di akhirat. Dimulai dengan sumpah dengan malam, dengan siang, kemudian penciptaan laki-laki dan perempuan, untuk menegaskan bahwa amal manusia itu berbeda-beda. Di antara mereka ada yang bertakwa, dan di antara mereka ada yang tidak bertakwa. Di antara mereka ada yang mukmin, di antara mereka ada yang kafir. Nah, ini bisa kita lihat nanti di ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang dua kelompok. Dan masing-masing kelompok punya cara sendiri, punya jalan sendiri, punya amal sendiri, dan juga balasannya juga sendiri-sendiri. Orang yang ahlul iman dan orang yang ahlu kebahagiaan dan penghuni surga, mereka menginfakkan hartanya
dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Adapun orang yang kafir, orang yang sengsara, mereka yang bakhil dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar dan mengingkari apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya 5 sampai 10. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tidak ada faedah harta di akhirat. Ya. Karena semuanya baik harta dunia dan akhirat yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pada ayat 11 sampai 13. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang azab Allah, tentang neraka, dan bahwa azab itu diberikan kepada siapa saja yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Itu di ayat 14 sampai 16. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan, ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada maksud balas jasa, dan bukan karena kepentingan duniawi. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan itu dicontohkan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini ayatnya 17 sampai 21. Nah, Ibu yang saya muliakan, inilah tema-tema seputar surat Al-Lail. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Baca artinya, Bu. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang menderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan sumpah, dengan malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam itu dengan beraneka ragam. Nah, ini di sini wal-laili idza yaghsha. Sekarang kita coba lihat macam ragam Allah bersumpah dengan malam. Tentunya Allah bersumpah dengan malam itu ada maksud. Bukan sembarang sumpah. Nah, gitu ya. Kita mulai
Yang kemarin itu apa? Wal-laili idza saja, wad-duha wal-laili idza saja. Apa arti saja? Sunyi. Demi malam ketika dia sunyi. Jadi bicara tentang kesunyian malam. Ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Yang kedua nih, yang sekarang wal-laili idza yaghsha, dan demi malam ketika dia telah menutupi siang. Jadi siang nggak nampak lagi karena kegelapan malam. Jadi ini kan masih terang. Ketika nanti sudah nggak nampak lagi siang, maka itu namanya wal-laili idza yaghsha. Pokoknya nggak nampak lagi siang, nggak nampak lagi sinar matahari atau apa namanya nih? Ya siang lah. Nah, udah gelap deh. Oke, 2. Yang ketiga, surat Asy-Syams ayat 4. Buka. Ya, baca artinya. Demi malam apabila menutupi gelap gulita. Coba lihat di Asy-Syams ada objeknya. Ya kan? Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan laili idza yaghshaha. Di sini tidak ada yaghshaha. Tapi wal laili idza yaghsha. Di sini umum. Yang di wal laili idza yaghshaha itu khusus. Nah, karena tidak ada objeknya. Di sini idza yaghsha. Oke. Udah berapa tuh? 3. Buka Al-Fajr ayat 4. Al-Fajr. Ya. Apabila malam ini kan dia berjalan kan? Dari mulai nanti terbit terbenam matahari, ada syafaq, kemudian mulai malam, kemudian dia jalan terus sampai nanti menjelang fajar, itu namanya wal-laili idza yasr. Ya, wal-laili idza yasr. Oke. Kemudian Al-Insyiqaq ayat 17. Al-Insyiqaq ayat 17. Baca artinya. Nah, dan demi malam dan apa yang diselubunginya. Selubung itu apa artinya? Diselimuti. Jadi malam itu menyelimuti semua yang ada di bumi. Nah, ini namanya wal-laili wa ma wasaq. Jadi seperti kita berselimut, kita kan selubungin semua kan, sampai kepala-kepala. Nah, jadi malam itu menyelubungi apa-apa yang ada di bumi. Ya, oke. Kemudian At-Takwir ayat 17. At-Takwir ayat 17. Sampingnya. Ayat 17. Demi malam apabila telah larut. Udah tengah malam. Nah, makanya kalau yang larut-larut ini kan menakutkan. Iya bukan? Kalau malam sudah larut malam, berani kita jalan keluar? Enggak keluar kan? Nah,
Wal laili idza as'as. Kemudian Al-Muddatsir ayat 33. Al-Muddatsir ayat 33. Tiga puluh tiga. Ya. Dan demi malam ketika telah berlalu. Berarti sudah mau ke fajar. Tapi dia masih malam. Nah, jadi ada malam di awal, ada malam ketika menjelubungi semua yang ada di dalamnya, ada malam yang larut, ada malam yang jalan dari awal, tengah sampai akhir, dan ada malam yang akan berlalu. Jadi semuanya adalah ayat-ayat yang bicara tentang kondisi malam. Tentang kondisi malam. Kita kan taunya kalau malam itu apa? Tidur aja kan? Tidur. Tapi Allah bersumpah malam berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Allah bersumpah dengan malam. Dan ketika Allah bersumpah dengan 7 malam itu, dengan 7 bagian malam, itu ada makna. Ada maknanya. Artinya, secara umum kita perlu melewati malam itu jangan hanya untuk tidur. Tapi kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk berzikir. Kalaupun tidur, kita baca doa tidur. Nah, kalaupun kita istirahat, kita niat lillahi ta'ala. Gitu. Wal laili idza yakhsha. Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang malam itu sebanyak 92 kali. 92 kali. Bicara tentang siang 57 kali. Mana lebih banyak? Malam. Ya kan? Nah. Siang 57. Di Quran ini. Ini kita nggak bisa bicara bahasa Arab nih, bukan? Ini pengulangan, penyebutan siang dalam Al-Quran 57 kali, penyebutan malam dalam Al-Quran 92 kali. Oke. Wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila terang benderang. Apabila terang benderang. Nah, ibu sekalian, jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam 92 kali, kemudian siang 57 kali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan matahari 33 kali, sedangkan bulan 27 kali. Matahari 33 kali. Bulan 27 kali. Jadi sinar bulan dari
matahari. Matahari diulang sebanyak 33 kali untuk menunjukkan bahwasanya sinar yang ada di dunia ini sumbernya dari matahari. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya antara malam dan siang lebih duluan malam, baru siang. Tapi kalau kita bahasa Indonesia, siang dulu baru malam, ya kan? Kita bilang apa kalau siang dan malam? Siang malam kan? Pernah kita bilang malam siang? Enggak. Yang duluan adalah malam. Malam duluan baru siang. Iya, betul kan? Nah, kemudian penciptaan matahari, penyebutan matahari berapa tadi? 33. Bulan 27. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan matahari, kemudian baru bulan. Oke. Ayat yang menjelaskan tentang ini digabung dalam satu ayat dengan 4 kata. Jadi malam, siang, matahari, bulan digabung dalam satu ayat dalam surat An-Nahl ayat 12. An-Nahl ayat 12. Silakan baca. Dapat? Belum. Ya, baca artinya. Dan Dia menunjukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Oke, cukup. Dia yang menundukkan malam, siang. Habis itu kan secara berurutan. 4 dalam satu ayat. Dia yang menundukkan malam dan siang dan matahari dan bulan. Ini ayat salah satu di antara ayat yang menggabungkan malam, siang, matahari dan bulan. Dan ini juga isyarat bahwasanya keduanya ada yang mendahului. 2 pasang ini, malam, siang, matahari, bulan. Allah dahulukan malam baru siang. Sebagaimana juga Allah mendahulukan matahari baru bulan. Oke. Baik. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi malam apabila dia telah menutupi siang, dan demi siang apabila dia telah terang benderang. Ketika Allah bersumpah dengan malam, itu include di dalamnya bulan. Karena ada malam, ada bulan. Ya kan? Ketika Allah bersumpah dengan siang, di situ ada matahari. Jadi bulan dan malam, siang dan matahari tidak bisa dipisahkan. Walaupun di sini tidak disebutkan bulan dan matahari. Dan matahari.
Cuma maksudnya di sini kan tidak disebutkan wal laili idza yaghsha ada matahari, ada bulan, wan nahari idza tajalla ada matahari enggak. Gitu. Ya. Makanya di ayat lain di surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha wal qamari idza ila talaha. Terus wan nahari idza jallaha wan laili idza yaghshaha. Ya kan? Oke. Nah, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan demi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Karena az-zakar wal unsa ini bukan hanya untuk manusia, tapi semua jenis. Oke, sekarang az-zakar wal unsa itu selain untuk wanita, untuk manusia, untuk apa aja? Binatang, tanaman, terus burung ada nggak? Oh binatang, ikan, binatang. Ya, apalagi? Tanaman, tumbuhan. Berarti mencakup manusia, hewan, tumbuhan. Semuanya adalah az-zakaru wal unsa. Jadi secara jenis, ya, misalnya yang laki-laki, maka posisinya sama dengan jantan yang di binatang dan di tumbuh-tumbuhan. Yang unsa, perempuan manusia, posisinya, jenisnya sama dengan betina di binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena di sini umum ini. Az-zakar wal unsa tidak menyebutkan manusia. Ya kan? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan apa-apa yang Allah ciptakan dari, ya, kalau kita nih jantan, laki-laki dan perempuan, kalau umumnya adalah jantan dan betina. Ya, betul. Betul. Tentunya proses tumbuh jantan dan betina dalam makna umum ya. Ini kita bahas, nggak usah laki perempuan dulu. Kita umum, karena kita masuk di situ. Proses tumbuh, berkembang, jantan dan betina, bisa nggak dia tanpa siang dan malam? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena matahari itu memiliki faktor dalam penumbuhan jantan dan betina. Sebagaimana malam, juga seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kasih gambaran kepada kita. Bisa enggak dunia ini tanpa matahari? Bisa enggak bumi ini tanpa bulan? Coba Ibu buka surat Al-Qasas. Al-Qasas. Suratnya ke-28. Oke. Surat 28. Ayat 71, 72. 73. 71, 72, 73. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus Ya. sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Nah, coba kalian pikir, kata Allah, jika Allah jadikan dunia ini
malam terus-terusan sampai hari kiamat. Kira-kira ada kehidupan? Lain kan? Lain makhluknya kan? Hah? Oke, sekarang sebaliknya. 72. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu? Nah, ini sebaliknya. Coba kalian pikir, kata Allah. Jika Allah jadikan dunia ini siang terus, nggak ada malam-malam, Gak ada air, nggak ada istirahat, gak ada istirahat, air pun gak ada muak, air nggak ada kan? Air nguap semua, mati gak ada kehidupan. nggak ada kehidupan. Jadi pertumbuhan jantan betina tadi itu gara-gara ada malam dan siang. Prosesnya di situ. Dari saripati. Kita diciptakan dari apa? Dari apa tadi? Oke. Dari air. Air itu kalau ada matahari, matahari itu terusan, airnya nggak ada kan? Betul bukan? Kalau siang itu terusan, nggak ada air di sini nih, di dunia nih. Terus perkembangan jantan betina gimana? Nggak ada. Makanya Allah buat keseimbangan. Ada matahari, ada siang. Ada bulan, ada malam. Pasangan antara siang dan malam, matahari dan bulan adalah cara Allah untuk memastikan terjadinya jantan dan betina. Dan perkembangannya. Kita aja Bu, manusia nih Bu. Manusia, nggak usah bicara hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kita aja nih nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan kita ini kalau nggak ada malam, siang, matahari dan bulan. Jadi ini ada hubungan kan? Perkembangan, pertumbuhan. Jantan betina ini terkait dengan siang dan malam, matahari dan bulan. Nah, apalagi kita ini nggak bisa kita hidup sendiri. Kita butuh tumbuh-tumbuhan. Kita butuh hewan. Sebagaimana kita juga butuh malam, siang, matahari, dan bulan, maka jantan betina yang ada pada tumbuh-tumbuhan dan hewan juga butuh malam, siang, matahari, dan bulan. Masya Allah, luar biasa. Jadi, sebenarnya ini belum bicara nikmat untuk kita aja nih. Penciptaan malam siang, matahari dan bulan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah bilang apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru yasjudan. Bihusban. Bihusban, bayangin. Matahari dan bulan itu sudah Allah berikan porosnya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ini nggak usah bicara nikmat lain dulu. Udah ada nikmat matahari dan bulan, itu sudah luar biasa. Ada malam, ada siang. Udah kiamat. Kita aja gerhana matahari bulan karu konle. Ini ada apa nih? Sebentar lagi ada apa nih? Ada musibah apa? Ada bencana apa? Itu baru gerhana. Itu di situ aja. Bulan matahari. Makanya Allah berfirman dalam surah Yasin apa? Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Kullun fi falakin yasbahun. Itu masing-masing bulan, matahari tidak pernah mendahului bulan, siang tidak pernah mendahului malam.
Mereka berjalan sesuai dengan garis edarnya. Diganggu. Sekarang ini yang mendahului siapa? Manusia. Manusia kan? Udah ada jatah orang lain, jatah orang lain diambil. Kan mendahului jatah. Yang mendahului, suka mendahului, ya. Suka menerobos tuh siapa? Nah, manusia. Lampu merah sudah ada. Tapi terobos juga. Mau cepat. Ah? CCTV. Tinggal nunggu surat di rumah, ha? Betul nggak CCTV-nya ditaati? Oke. Jadi air ini luar biasa. Belum bicara nikmat-nikmat lain. Nikmat malam, nikmat siang, nikmat jantan betina. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Oke, lanjut. Baca ayat yang keempat. Sungguh sa'yakum, sa'i. Coba apa arti sa'i? Sa'i kalau kita umroh haji itu lari kan? Itu sa'i. Sa'i itu artinya berjalan tapi berlari kecil. Aktivitas. Jadi sa'i itu aktivitas. Kalau diam kan bukan sa'i namanya. Ya diam ya diam. Tapi kalau jalan masyi. Kalau lari jari. Tapi kalau berlari kecil itu namanya sa'i. Sa'i ini adalah bahasa lain untuk aktivitas. Nah, sekarang Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal-amal kamu itu atau aktivitas-aktivitas kamu itu beraneka ragam. Syatta. Syatta itu beraneka ragam dan banyak. Ya. Berbeda-beda. Sekarang ini kita aja nih, kita yang hadir di sini. Sa'i kita beda-beda enggak? Beda-beda.